Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabar di pagi yang cerah ini, Teh? Baik ya, syukur alhamdulillah. Siapakah yang tidak masuk di hari ini? Akian Gala. Baik. Akian. Akian kemana? Sakit atau bagaimana? Nggak tahu Pak. Iya. Terus siapa lagi? Dio. Nama lengkapnya? Dion Alfianto. Dio Alfianto. Lalu ada lagi? Arlo Desra. Arlo. Tumben sekali Arlo ini. Baik, semuanya dalam keadaan baik. Ya, semoga teman-teman yang tidak masuk hari ini bisa segera masuk dan kita temui di pekan yang akan datang ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi siang hari ini, saya akan memimpin doa dan teman-teman memulai ya. Iya Pak. Berdoa untuk memulai pembelajaran di pagi menuju siang yang cerah ini dapat dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik semuanya, di pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar, baik itu kalian maupun saya, kita sama-sama mempelajari perihal narasi atau suatu cerita. Saya pikir teman-teman semuanya sudah akrab dengan kata cerita. Tapi saya juga penasaran, kira-kira ada nggak sih yang belum pernah mendengar kata cerita? Ada atau tidak? Tidak ada. Coba satu anak untuk menyampaikan kira-kira cerita itu apa ya? Siapa yang berkenan? Ya, silakan. Ayo Pak. Jadi cerita merupakan suatu rangkaian peristiwa, suatu paragraf yang menjelaskan rangkaian peristiwa secara rinci. Ya, benar sekali. Dias, bahwa yang dinamakan cerita merupakan suatu rangkaian dari peristiwa yang nantinya akan dijelaskan secara terperinci. Disitulah kita seringkali melihat suatu film, kita seringkali membaca suatu cerita pendek maupun novel. Di dalamnya pasti menceritakan suatu peristiwa yang secara rinci. Gitu. Baik anak-anak. Tadi saya sudah bertanya tentang cerita itu apa, dia sudah menjawabnya, dan sekarang saya ingin memberikan beberapa lagi pertanyaan. Kira-kira nih, sebelum sampai tentang ciri-ciri dan lain sebagainya, dulu saya ingin bertanya, pas kelas 1, anak-anak belajar macam cerita itu apa saja ya? Saya Pak. Saya Pak. Ya? Teks anekdot sama tes cerita. Benar sekali tadi yang disampaikan, ada anekdot, ada juga hikayat. Tapi nih sekarang saya ingin tahu lebih jauh bahwa ada setiap jenisnya, kayak misalnya ada anekdot, kemudian ada hikayat. Kita nanti akan mempelajari suatu cerita pendek ya. Saya pengen tahu ciri-ciri dari cerita itu seperti apa kira-kira? Saya Pak. Ciri-ciri cerita yaitu mempunyai latar, tempat atau waktu, mempunyai alur cerita, mempunyai tokoh, dan mempunyai amanat dan seterusnya. Baik, tepat sekali yang disampaikan ciri-ciri cerita. Ada amanat, ada tema, ada tokoh, ada alur, dan lain sebagainya. Lalu, sebelum kita masuk pada materi pokok, kira-kira ada nih yang disebut sebagai unsur intrinsik. Apa ya? Coba disampaikan. Yang disebut unsur intrinsik adalah? Saya Pak. Silakan. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Tepat sekali bahwa tadi ada ciri-ciri cerita yang disampaikan. Ternyata ciri-ciri cerita di dalamnya mengandung yang disebut sebagai unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada, anasir-anasir yang ada di dalam suatu cerita. Ya, yang disampaikan ciri-ciri itu tadilah yang disebut sebagai unsur intrinsik cerita. Baik, mari tanpa berpanjang lebar kita akan masuk ke dalam materi pokoknya. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kita, terlebih dahulu kita akan menyaksikan suatu video perihal apa itu cerita, apa itu pentigraf, yang nanti akan bisa kalian saksikan. Durasinya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit semata. Itu merupakan titik pangkal teori yang perlu untuk dikuasai dan dipahami. Kita simak video pembelajaran berikut.
ujar Dik Tari sembari mengumpulkan uang 20.000. Betul sekian kembaliannya, tanya wanita itu sambil meraba-raba uang 20.000. Pertanyaan aneh. Dik Tari mengiyakan, mentajamkan penglihatan hingga 1.000 kata. Tetapi ada juga yang mencapai 2.500 kata. Adalah seorang sastrawan asal Palembang bernama Bapak Teso Julianto memperkenalkan dan mempopulerkan program kali anak Karya Suara Indonesia yang awal itu diterbitkan pada tahun 1972. Beberapa waktu yang lalu untuk dengan mengurangi jumlah dialog, tetapi tetap dapat mengedepankan sisi narasi atau cerita. Nah, yang ketiga adalah memberikan efek yang menunjukkan di akhir cerita. Nah, ini bagian yang penting dalam teknika. Bagaimana seorang penulis dapat memberikan efek yang menunjukkan di akhir cerita. Kiat yang pertama adalah memperhatikan ide cerita. Tidak sedikit dari kita yang sudah menyerah di awal, bahkan sebelum menulis dimulai. Tidak ada ide merupakan salah satu penyakit dalam menulis. Padahal fase kemunculan ide akan terus dialami oleh para penulis, bahkan penulis profesional sekalipun. Nah, sebenarnya ide cerita bisa didapat dari mana saja, seperti dari pengalaman pribadi, pengalaman. Selamat pagi siswa kelas 11. Apa kabar kalian? Senang sekali saya Teacher Priscilla bisa menyapa kalian yang ada di rumah. Nah, bagaimana dengan pagi ini ketika kalian bangun pagi? Apakah kalian sudah menyapa orang-orang terdekat kalian? Entah itu ayah, ibu, mungkin saudara kalian di rumah. Saya yakin tentunya kalian di rumah bercerita sesuatu pagi ini, entah itu kepada ayah, ibu, ataupun bahkan teman-teman. Nah, setiap hari kita selalu bertemu dengan kisah, dengan cerita. Entah itu pengalaman kita pribadi maupun kita mendengarkan cerita dari orang-orang terdekat kita. Nah, pagi ini saya ingin bercerita kepada kalian. Cerita yang saya akan bagikan bukanlah cerita saya pribadi, melainkan cerita yang saya baca dari sebuah buku. Cerita ini sangat menarik. Oleh sebab itu, mari simak cerita yang akan saya bacakan. Cerita ini berjudul Ibu Bermata Kelabu, karya Kris Mariana Widianingsih. Hatiku masih nyeri, masih teringat ucapan Pak Pras kemarin. Maaf Sinta, setelah melihat hasil tes, perusahaan tidak bisa menerimamu sebagai karyawan. Semoga kau bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok di tempat lain. Kendati kupasang senyum, wajahku memanas dan dadaku sesak. Seketika aku merasa tak berguna, putus asaku. Seburuk apa hasil tesku? Aku merasa bodoh. Sekali ditolak perusahaan memang wajar. Tapi jika sudah lebih dari 5 kali, permintaan perusahaan sekarang yang terlalu tinggi atau aku yang bodoh? Mbak, mampir beli gendar dulu, kata Dik Tari menyadarkan diriku. Aku mengangguk. Sejak tadi kuikuti saja langkah adikku tanpa berpikir. Aku berharap menemaninya ke pasar pagi bisa meredakan nyeri hatiku. Dia berbelok di sudut pasar lalu berhenti di muka lapak wanita berwajah ramah.
Gendarnya 2 bungkus, Bu, ujar Dik Tari sembari mengulurkan uang 20 ribuan. Betul sekian kembaliannya, tanya wanita itu sambil meraba-raba uang yang diulurkan. Pertanyaan aneh. Dik Tari mengiyakan. Kutajamkan penglihatanku. Astaga, ibu itu tak bisa melihat. Matanya kelabu, tertutup lapisan buram. Seketika perasaan tak bergunaku luruh. Ibu penjual gendar ini mungkin lebih pantas merasa putus asa karena keterbatasan penglihatan. Tetapi toh dia tetap berjualan dan memasang wajah ramah. Tak ada alasan untuk merasa tak berguna dan putus asa. Selalu ada yang bisa dikerjakan. Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengarkan cerita yang tadi? Apakah anak-anak merasa bersukacita ataukah anak-anak merasa tersentuh mungkin? Ya, cerita yang baru saja saya sampaikan kepada kalian merupakan cerita yang sangat pendek. Bagi saya pribadi, cerita ini merupakan cerita yang memberikan nuansa menyentuh dan menggugah perasaan. Selain itu, pesan dalam cerita ini begitu mendalam. Bukankah sungguh bersukacita ketika kita mendengarkan cerita atau kisah? Nah anak-anak, cerita singkat ini adalah sebuah pentigraf. Pentigraf merupakan akronim dari cerita pendek 3 paragraf. Cerita pendek atau dikenal juga sebagai short story atau short story, cerita pendek yang pendek, sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia sastra prosa. Ada istilah flash fiction, di mana jumlah kata pada cerita ini berkisar antara 250 kata hingga 1000 kata. Tetapi ada juga yang mencapai 2500 kata. Adalah seorang sastrawan asal Kota Malang bernama Bapak Tengso Cahyono memperkenalkan dan mempopulerkan pentigraf pertama kali lewat Harian Suara Indonesia Malang yang kala itu diterbitkan pada tahun 1980-an. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Tengso Cahyono berusaha menghidupkan kembali pentigraf dengan merangkul beberapa penulis Indonesia maupun sastrawan Indonesia untuk kembali berkarya dengan menulis pentigraf. Dan pada akhirnya terciptalah sebuah komunitas yang baru dinamakan Komunitas Kampung Pentigraf Indonesia. Lantas, mengapa pentigraf ditulis di dalam 3 paragraf? Nah, menurut Bapak Tengso Cahyono, ada 3 hal alasan mengapa pentigraf ditulis dalam 3 paragraf. Alasan yang pertama adalah kepastian panjang teks. Panjang teks yang hanya terdiri atas 3 paragraf memungkinkan penulis untuk leluasa menuangkan gagasannya. Nah, yang kedua adalah kepadatan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam menulis pentigraf sama halnya dengan ketika kita menulis puisi, walau di dalam konteks yang berbeda tentunya. Nah, pada saat menulis pentigraf, penulis ditantang untuk dapat memilih kata atau diksi yang tepat dan meramunya menjadi satu kesatuan cerita yang utuh dengan mengurangi jumlah dialog tetapi tetap dapat mengedepankan sisi narasi atau cerita. Nah, yang ketiga adalah memberikan efek yang mengejutkan di akhir cerita. Nah, ini bagian yang penting dalam pentigraf. Bagaimana seorang penulis dapat memberikan efek mengejutkan di akhir cerita.
efek mengejutkan bisa beragam. Artinya, penulis dapat memberikan kesan yang bermacam-macam di dalam sebuah pentigraf. Entah itu kesan yang dramatis, mengesankan, membuat pembaca terperangah, membuat pembaca ikut merasa sedih, atau membuat pembaca ikut merasa bersuka cita, atau membuat pembaca ikut merasakan berpikir atau merenung setelah membaca pentigraf. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana penulis bisa mengemas sebuah cerita, mampu bercerita, mampu menyuguhkan cerita dalam bahasa yang padat, namun bisa memberikan kesan yang menarik di hati pembacanya. Sekarang, bagaimana kiat menulis pentigraf? Nah, untuk menulis pentigraf, kalian harus memperhatikan 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah ide cerita, yang kedua adalah unsur pembangun cerita, yang ketiga gaya bahasa penulis, dan yang terakhir adalah efek mengejutkan pada cerita. Kiat yang pertama adalah memperhatikan ide cerita. Tidak sedikit dari kita yang sudah menyerah di awal, bahkan sebelum menulis dimulai. Tidak ada ide merupakan salah satu penyakit dalam menulis. Padahal fase kebuntuan ide akan terus dialami oleh para penulis, bahkan penulis profesional sekalipun. Nah, sebenarnya ide cerita bisa didapat dari mana saja. Seperti dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, menonton film, imajinasi kita sendiri, membaca banyak buku, dan tentunya masih banyak lagi. Setiap dari kita memiliki minimal 1 cerita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Yang kedua, perhatikan unsur pembangun cerita. Inilah tantangannya. Penulis pentigraf harus mampu bercerita, membangun kesemua unsur cerita dalam tulisan yang sangat pendek, padat kata-kata, dan hanya dalam 3 paragraf saja. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa untuk mendeskripsikan sesuatu, entah itu latar maupun penokohan. Misalnya, mata adik menjelma batu besar, air mata bapak jatuh menderas. Nah, yang terakhir, tampilkan cerita penuh kejutan. Letak kemenarikan sebuah pentigraf adalah bagaimana penulis berhasil bercerita sekaligus memberikan efek mengejutkan pada pembaca, sekalipun mungkin dengan bahasa yang sederhana. Menulis merupakan bagian dari proses pendidikan, yaitu proses yang mendorong seseorang untuk memunculkan bakat dan kemampuan. Menulis juga mampu mengembangkan dan mempertajam kemampuan daya cipta atau imajinasi, rasa, kepekaan akan inspirasi, dan karsa atau kemampuan. Menulis membutuhkan kesabaran dan latihan yang terus-menerus. Nah, melalui proses menulis, seseorang membentuk dan membina karakter pribadinya. Pada akhirnya, menulis akan meningkatkan peradaban bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menulis. Tepat seperti yang disampaikan oleh Budi Dharma, sastrawan Indonesia yang terkenal berujar demikian. Tanpa tulisan, kebudayaan tidak akan maju. Kita bisa belajar karena ada tulisan. Oleh karena itu, menulislah supaya mampu menemukan inti persoalan, menata bangsa, dan karenanya tak membuat kita menjadi bangsa pelupa. Nah, sekian materi pentigraf pada pertemuan kali ini. Selamat berburu cerita, selamat menemukan cerita, dan selamat menciptakan cerita atau kisah-kisah baru yang penuh kejutan. Selamat berkarya, siswa-siswi kelas 11, selamat menulis, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.
air mata Bapak jatuh menderas. Nah, yang terakhir, tampilkan cerita penuh kejutan. Letak kemenarikan sebuah pentigraf adalah bagaimana penulis berhasil bercerita sekaligus memberikan efek mengejutkan pada pembaca sekalipun. Ya, itu adalah suatu video perihal materi yang di dalamnya berisi tentang pengertian pentigraf, contoh pentigraf, unsur-unsur, dan juga bagaimana cara dalam menulis pentigraf. Setelah ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Silahkan angkat tangan bagi yang mengetahui jawaban dari 2 pertanyaan. Ya, sebelum saya melemparkan 2 pertanyaan, jika kalian cermati di situ tanpa tulisan, budaya tidak akan maju. Kita bisa belajar karena ada tulisan. Oleh karena itu, menulislah supaya mampu menemukan inti persoalan menata bangsa dan karenanya tak membuat kita menjadi bangsa pelupa. Saya ingat suatu cerita Kerajaan Majapahit. Sampai sekarang tidak banyak yang percaya bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang pernah eksis atau ada di Indonesia. Kenapa? Karena temuan-temuan perihal benda-benda, kemudian di mana letak kerajaan tersebut tidak ada. Akan tetapi, dari mana kita tahu bahwa Majapahit itu pernah ada di Indonesia? Jawabannya tentu saja dari yang namanya tulisan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pentigraf dari video yang tadi yang telah kalian simak? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana sih menulis suatu cerita yang disebut pentigraf tadi? Silakan siapa yang berkenan untuk menjawab pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pentigraf? Silakan dijawab pertanyaan yang pertama. Pentigraf adalah Akronim Pak, saya silakan. akronim dari cerpen 3 paragraf. Ya, tepat sekali. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih cara menulis suatu paragraf itu? Saya, Pak. Silakan. Pertama ide, kedua unsur membangun cerita, ketiga gaya bahasa deskriptif, keempat kejutan di akhir cerita. Ya, tepat sekali. Setelah kalian menyimak video pembelajaran perihal pentigraf tadi atau cerpen 3 paragraf, selanjutnya saya akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Masing-masing kelompok, satu kelompok berisi 3 orang. Maka saya akan memilihkan masing-masing kelompoknya. Setuju? Kalau begitu silakan kalian berpencar ke kelompok masing-masing. Silakan. Baik semuanya, setelah kalian menyimak dari materi yang pertama perihal cerpen 3 paragraf, di sini kita akan sama-sama belajar untuk menyusun suatu cerita dengan 3 paragraf. Kurang lebih struktur dari pentigraf tersebut adalah seperti ini. Paragraf pertama merupakan suatu permulaan cerita, perkenalan terhadap keadaan yang ada di dalam cerita tersebut. Kita bisa menyebutnya dengan struktur dan. Lalu, paragraf kedua, kita bisa menyebutnya dengan istilah tapi. Umumnya, paragraf kedua itu merupakan konflik yang muncul di dalam cerita. Jadi, paragraf pertama, cerita baik-baik saja. Paragraf kedua, konflik mulai muncul dan diakhiri dengan maka atau bagaimana penyelesaian atas konflik yang terjadi di dalam cerita itu. Lengkap paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Semuanya paham? Paham. Setelah itu, kurang lebih struktur dari pentigraf adalah seperti ini ya.
Ini orientasinya, ini komplikasinya, dan ini resolusinya. Nah, ini merupakan suatu petunjuk cara penyusunan cerita pendek yang akan kalian buat secara berkelompok. Buatlah cerpen 3 paragraf dengan awalan dan tetapi maka dengan template berikut. Kalian bisa membuka Google Classroom, sudah saya sediakan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, dan pada akhirnya diposting di Instagram masing-masing. Jadi, dalam satu kelompok kalian, karena ada 3 siswa, maka siswa yang pertama, anggota pertama, menulis paragraf 1. Siswa yang kedua menulis paragraf kedua, dan begitu seterusnya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Template-nya kurang lebih seperti ini. Template 1, template 2, template 3. Sangat mudah. Silakan semuanya membuka Google Classroom masing-masing. Ambil aja. Ambil tasnya, Mat. Ambil sikat. Tarik. Ambil dulu. Tarik. Dia ambil sepatunya, ambil. Ambil sepatunya. Ambil. Baca. Apa nih? Apa ini? Kalau udah besar nanti menjadi penyanyi. Gak usah lebih tinggi. Dulu ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Dulu kau injaki harga diri, ku tak sempurna. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Dulu engkau dan ku semua maumu, walau ku ringkih. Dulu kau berkuasa karena harta, bapakmu punya
sebagai inspirasi kalian dalam menulis cerita 3 paragraf. Selamat menikmati. Baik, setelah kalian menyimak video tadi, video lagu dari Mas Gana, ada video klipnya ya tentang anak apa? Tentang anak Yahudi. Nah, coba kalian inspirasi dari sana yang kemudian dijadikan suatu cerita. Masing-masing satu anak bikin satu paragraf menggunakan template tersebut. Itu paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua, dan ini adalah paragraf yang terakhir atau yang ketiga. Ada pertanyaan perihal instruksi tugasnya? Ya. Baik, kalau tidak ada, semangat mengerjakan.
Makanya itu ceritanya. Tak mau nulis gawe gerung ceritane. Si Amin. Oh iki lho wis gini. Baik, sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, satu kelompok saya berharap untuk bisa mempresentasikan hasil cerpen 3 paragraf yang telah disusunnya. Kelompok mana? Kelompok saya, Pak.
Mati Kelompok dan saya, Pak. semua. Kelompok saya, Pak. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas saya. Saya Arga Setia Safitra, nomor absen 16. Saya Rizal Juali Mardani, nomor absen 19. Saya Andri Ahmad Ihsan Ramadhani, nomor absen 14. Maut di depan mata. Ku tatap dari jauh ketika peti mati dimasukkan ke liang lahat. Maut di depan mata. Ku tatap dari jauh ketika peti mati dimasukkan ke liang lahat. Hatiku tak bisa dikatakan betapa rasanya seperti mimpi disambar petir. Kata-kata terkunci di ujung lidah. Air mati semakin mengalir deras. Peti mati, jenazah suamiku diturunkan. Baru sebulan lalu aku bahagia dinikahi dirinya, suami dari teman baikku yang meninggal karena kanker. Tommy adalah cinta pertamaku, tapi aku tidak berjodoh dengannya dan memilih menikah dengan Burhan yang lebih mapan kehidupannya saat itu, walau sebenarnya hatiku ada pada Tommy. Aku pulang ke rumah diliputi rasa galau, tatapan mata sinis dari orang-orang dan keluarga baruku. Dua anaknya Tommy dan dua anakku sendiri bahwa aku adalah membunuh suamiku dalam senyap. Ya, suamiku meninggal setelah tak lama menikah denganku. Kulihat tahilalat yang ada di bahu kiri, percaya atau tidak, aku adalah pembawa sial, bukan virus COVID-19. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih penampilan dari kelompok 1 sangat keren sekali, semuanya memberikan tepuk tangan ke teman-temannya. Nah, setelah ini kelompok 2, karena tadi kelompok 1 sudah, silakan mempresentasikan hasil tulisan cerpen 3 paragrafnya. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pekerjaan kami. Saya Kavia Ramawati. Saya Trita Winawati. Saya Rahmawaika. Tak ada sinyal. Malam ini gerimis kembali turun bintik-bintik. Tidak lama sebelum berubah hujan yang cukup deras. Aku duduk di teras buku kecilku sambil menyesap secara berikutnya. Ku tatap gundukan-gundukan tanah yang terbentang di hadapanku dengan batu-batu nisan yang beraneka rupa. Di sebelahku, Suwiro duduk mengangkang sambil memainkan ponselnya. Kata itu di posisi melenaknya. Kami berdua sudah sama-sama tua. Usiaku 74 dan Suwiro 72. Sudah 20 tahun kami berdua menjadi penjaga makam. Tepatnya sejak kami menjadi muda, kesepian setelah anak-anak sama tuaku. Kelihatannya pekerjaan ini membosankan. Setiap hari mengurus mereka yang sudah berpulang, mendengar ratap tangis keluarga yang ditinggalkan, atau kadang justru tawa canda sanak saudara yang sudah lama tidak berkumpul. Tapi bersama Suwiro selalu ada yang menarik untuk dibahas, ditertawakan, digosipkan. Seperti kami selalu merasa lucu kalau orang memasukkan ponsel mainan ke dalam peti jenazah, mungkin sebagai lambang agar komunikasi tidak terputus atau tidak pernah paham mana ada sinyal di dalam situ. Kuyup lagi kopi di genggaman yang sekarang banyak hangat-hangat kuku. Suwiro masih senyum-senyum menatap ponselnya. Aku tahu dia jarang berinteraksi dengan orang-orang di dunia maya. Biasanya dia hanya membocorkan foto-foto keempat anak dan kedua cucunya. Mereka yang sangat disayanginya, tapi dikesampingkan tidak pernah datang menjenguknya. Sering aku sengaja menyindirnya, sudah tua masih genit. Apalagi pula hujan-hujan begini, salah-salah nanti tersambar petir. Hari ini dia membalas pesan selawat kami biasanya. Kalau di bawah sana tidak ada sinyal, aku tertawa hingga tawaku berubah menjadi tangis yang tak tertahan. Air mata mengalir di pipiku bersama percikan hujan yang menerpa wajahku. Bayangan Suwiro pun memudar hilang bersama angin. Kurasa aku belum mampu menerima kepergiannya karena penyakit jantung merenggut-nya 3 hari yang lalu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Presentasi dari kelompok 2 keren sekali, judulnya Tak Ada Sinyal. Ya memang gimana ada ya, di bawah makam ternyata ada sinyal. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau memberikan komentarnya terhadap presentasi atau hasil karya kelompok 2. Silakan. Baik, jika tidak ada komentar, maka kita akan lanjut pada presentasi kelompok selanjutnya, yaitu kelompok ketiga. Pada kelompok 3, ruang dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ayat siaga. Saya Jessica. Saya Ananda. Saya Amun. Pulang dari pasar tradisional dengan membawa junjungan sayur dan daging. Saya menuju apartemen. Dari kejauhan kudengar bunyi sirene meraung-raung. Betapa kagetnya aku melihat orang-orang berhamburan keluar dari apartemen penghuni. Semua orang menengadahkan kepala, main tengok-tengokan ke arah gedung. Aku hanya melihat sepintas. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Tidak ada penghuni duduk-duduk santai di lobi. Cepat kubuka pintu kaca menuju lift dengan menyentuh kartu akses. Aduh, angkat mati total. Bunyi pengumuman melalui pemerasan suara di jalan tidak terdengar jelas. Panik sungguh terang panik di lantai mana terjadi kebakaran. Pikirku dalam hati, apakah istriku mati atau sedang tertidur karena bangun menyusuri diri kali dan menggantikan oksigen. Dengan terbuka toko, aku naik tangga menuju lantai ke-9. Tidak sempat lagi tirakat bernafas walau nafas itu terus karena kumat. Pikiranku hanya satu, menangankan anak istriku baru pulang kemarin setelah melahirkan. Usahakan bicara dengan istriku baru datang. Usahakan bicara tenang pada istriku walau hati berkecamuk. Ma, kita mau keluar, ada kebakaran. Aku akan bawa tas surat-surat berharga. Kamu siapkan keperluan di tas. Aku menggendong bayi, menggendong dengan istri, membawa tas sambil menuruni tangga satu persatu dengan cemas. Menggantikan tangan istri yang berjalan sangat lambat akibat proses ini sesat. Di luar keadaan semakin ramai, kemacetan tidak terhindarkan. Ada wajah panik sambil menyeberang jalan dan berkumpul dengan penghuni lainnya serta karyawan-karyawan yang akan masuk bekerja di mall. Tidak jauh dari apartemen. Wajah istriku semakin tidak pasti. Lelah sekali. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Tanyaku sebagai penghuni baru yang penasaran ke seseorang yang berdiri sambil memandang gedung apartemen. Oh, tidak ada apa-apa, hanya ada latihan evakuasi terhadap kebakaran. Jawabnya tenang dan tidak lama kemudian menjempret-jempret foto mengambil momen yang jarang terjadi itu. Dengkul langsung lemas dan jantung terasa mencopot mendengar penuturannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Saya pikir ceritanya itu sangat menarik, mulai yang pertama nggak ada sinyal dan yang kedua tadi apa saya lupa judulnya. Yang jelas ada kebakaran ya tadi istilahnya ya, di dalam ceritanya. Ya meskipun ada gugup gitu ya. Memang kadang kalau di depan orang kayak gitu, apalagi di depan kamera kayak sekarang nih. Ini tadi adalah pengalaman yang berharga bahwa ternyata menulis cerita, membacakan cerita itu adalah hal-hal yang cukup menantang bagi kita. Tapi sekali lagi harap diingat bahwa seperti yang dikatakan oleh salah seorang sastrawan di pembelajaran awal tadi, bahwa menulis adalah bekerja untuk budaya dan kita tidak akan menjadi bangsa pelupa dengannya. Tapi itu saja dan kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih pada kelompok 1 dan 3 dan teman-teman yang lain, jangan lupa nanti untuk segera dikumpulkan di Google Classroom. Baik,
itu tadi merupakan rangkaian dari pembelajaran kita di siang hari ini perihal cerpen 3 paragraf. Saya berharap pembelajaran ini bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi, dan juga bisa kalian kembangkan sebagai bentuk keterampilan dalam menulis. Sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa, saya ingin beberapa dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Silakan, siapa orang yang akan mau merefleksikan pembelajaran di hari ini? Silakan, ada? Saya Pak, pembelajaran hari ini cukup menarik karena menggunakan media. Kami jadi memahami menulis cerita di paragraf. Pak, saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena Pak Riki sudah menerangkan semuanya dan kami cukup mudah untuk mempelajari cerita 3 paragraf. Terima kasih atas refleksinya dari Adel dan juga Mas yang tadi. Itu merupakan suatu usaha kita dalam mempelajari cara menulis sebuah cerita. Setelah kita melaksanakan rangkaian pembelajaran tadi, kita tutup pembelajaran di siang hari ini dan kalian semua bisa pulang ke rumah masing-masing dengan membawa manfaat dan juga selamat. Saya ingin Ketua kelas untuk memimpin berdoa penutupan pembelajaran siang hari ini. Persiapan berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua kelas yang telah memimpin doa. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Saya, Pak Riki, mengucapkan banyak sekali rasa terima kasih kepada kalian dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada beberapa kata ataupun perbuatan saya yang kurang menyenangkan di hadapan kalian. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.